gue tuh mikir kalau misalnya Barbie itu cuma bisa jadi princess, tapi pas nonton filmnya ketampar teori gender banget gak sih? Gue juga awalnya gue pikir ini film cewek banget, ternyata sindirannya ke laki-laki itu kena banget. Tapi ya, kalian tahu gak sih kalau Barbie 2023 itu sebenarnya bukan sekedar film anak-anak aja, tapi dia tuh juga ngekritik soal globalisasi, patriarki, sama ketimpangan gender di skala dunia. Nah, semua itu tuh dibungkus dalam balutan warna pink. Nah, terus kalian tahu juga gak sih kalau Barbie itu tuh bukan cuma sekedar mainan, tapi dia juga sebagai simbol globalisasi budaya. Nah, kenapa kayak gitu? Ya karena tahun 2022 Mattel tuh udah menjual lebih dari 58 juta boneka Barbie dalam 1 tahun dan lebih di 150 negara. Yang itu berarti 100 Barbie terjual dalam setiap menitnya. Makanya dulu tuh gue ngerasa kalau misalnya wanita itu harus putih, tinggi, rambut lurus biar bisa dibilang cantik. Padahal gue itu orang Indonesia. Ya. Dan ironisnya, semua itu dilanggengkan lewat marketing global. Standar cantik jadi universal, padahal tiap daerah punya keunikannya masing-masing. Kalian tuh tahu gak sih, film ini tuh nunjukin kontras yang cukup ekstrim. Ini mana di Barbie Land itu, cewek ini kan jadi pemimpin ya, tapi pas Barbie ke dunia nyata tuh dia sadar kalau di dunia ini masih patriarkis banget. Karena itu semua tuh sebenarnya bukan kebetulan. Karena faktanya 94% CEO dari 500 perusahaan besar di dunia adalah laki-laki. Dan yang lucu, Ken malah berasa powerful banget di dunia nyata, tapi di Barbie Land dia nggak bisa apa-apa karena nggak punya kuasa. Itu sih relate banget. Cewek padahal bisa capable banget, tapi tetap diremehkan karena katanya bukan kodratnya. Nah, film Barbie ini juga nyentil keras soal kapitalisme dan white feminism. Nah, feminisme yang di sini tuh dijual ke kita lewat produk Empower Women, tapi bareng promo lipstick dan juga sepatu heels. Dari studi tahun 2021 dari Journal of Gender Studies bilang istilah empowerment sekarang lebih sering dipakai di iklan komersial daripada diskusi kebijakan. Jadi self love itu dipaksa harus beli ini itu, padahal di real empowermentnya itu nggak bisa dibeli. Dan lo tau gak, industri boneka Barbie sendiri dulu pernah dikritik karena sebagian besar produksinya ada di negara berkembang dengan pekerja perempuan yang digaji lebih rendah. Barbie itu kayak perempuan global hari ini, punya potensi besar tapi dibatasi sistem, ekspektasi, dan standar dari luar. Dan globalisasi sering bikin identitas perempuan terfragmentasi antara budaya lokal, agama, tuntutan ekonomi, dan media global. Kayak jadi pengen independen, tapi lingkungan tuh bilang kalau misalnya udahlah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nikah aja langsung. Dan film ini ngajak laki-laki juga buat refleksi. Kita nggak bisa terus-terusan nyaman di sistem yang nguntungin kita tapi ngerugiin yang lain seperti perempuan. 3. Pada kenyataannya, Barbie itu bukan cuma boneka plastik, tapi dia juga gambaran tentang perempuan dan sistem global yang kompleks. Dan film ini berhasil bikin kita mikir, apakah feminisme yang kita dapat hari ini beneran inklusif atau cuma tempelan dari kapitalisme? Buat cowok, nonton film ini tuh bukan buat nyari cewek-cewek yang cantik atau pakai baju pink, tapi buat belajar, ngerti, dan refleksi untuk diri sendiri. Teman-teman, kalian setuju gak sih kalau Barbie itu jadi salah satu film paling politis pada tahun 2023 yang dibalut sama konten anak-anak? Coba komen pendapatnya gimana. Komen di bawah ya.